lagi di mana? Kita berada di Monumen dan Museum Pembela Tanah Air. Penasaran gak sih sama sejarahnya? Ayo kita ke dalam. Nah, kalian tahu nggak sih, peletakan batu pertama di monumen ini pada tanggal 14 November 1993 oleh Bapak Umar Wirhadikusuma, yaitu mantan Wakil Presiden RI keempat. Lalu, Museum Peta ini diresmikan pada tanggal 18 Desember 1995 oleh Bapak Soeharto, mantan Presiden RI yang kedua. Alasannya dibangun tempat ini adalah untuk pusat pendidikan. Selain itu, untuk pusat pelatihan perwira peta. Nah, tujuan didirikannya Monumen dan Museum Peta yaitu adalah untuk melestarikan, mengenang, dan juga mempelajari nilai-nilai perjuangan para tentara peta yang tertuang dalam 14 relief dan 14 diorama. Ini ada penghargaan gitu guys, ini cukup banyak ya penghargaan tentang museum-museumnya nih, kayak ada ya MI, dia kayak dikasih apa namanya, penghargaan dari sekolahnya gitu, jadi sekolahnya ngasih penghargaan ke museum ini, tuh ada banyak ya. Nah guys, di sini ada pada saat pelantikan Jenderal Peta guys. Nih, ini jadi jenderal, ini jenderalnya, ini dilantiknya tuh guys. Ada foto-fotonya. Guys, di sini ada alat peralatan-peralatan buat latihan tentara peta. Di sini juga ada baju-bajunya. Ini ada baju pelatih tentara peta yang ada di Bogor. Ini ada sepatunya juga. Nah, para tentara peta atau pembela tanah air itu didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943. Nah, ada juga para pendiri tentara peta, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Ki Ageng Suryo Mataram, dan yang keempat Ki Hajar Dewantara, yang kelima Gatot Mangkupraja, yang keenam Kiai Haji Mas Mansur, dan yang ketujuh ada Kiai Haji Agus Salim. Tujuan dibentuknya tentara peta bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lalu tujuan tentara peta dibuat bagi Jepang adalah untuk membantu melawan sekutu. Di sini ada pembagian daerah-daerah buat tentara peta. Nah, seperti yang kita tahu, Bogor lebih populer dipanggil dengan julukan Kota Hujan atau The Rain City. Padahal sebutan Bogor Kota Pembela Tanah Air telah diresmikan oleh SK DPRD Pramudia tingkat 2 Bogor pada tanggal 19 Oktober 1995. Jadi Bogor itu Kota Pembela Tanah Air loh. Lalu di sini itu ada pangkat-pangkat tentara peta. Yang pertama itu adalah Daidanco sebagai komandan batalion atau bisa sejajar seperti letkol atau mayor guys. Tandanya dari ini, garis kuningnya itu ada 5. Yang kedua itu ada namanya Cudanco atau dalam kurung komandan kompi. Dia sejajar oleh kapten. Karena dia di bawah Daidanco, makanya garis kuningnya hanya 4 guys. Lalu selanjutnya itu adalah Sudanco, komandan peleton atau sebanding dengan letnan. Dan di sini sebagai tandanya adalah garis kuningnya hanya ada 3. Nah, untuk tentara pangkat nomor 1, 2, dan 3 yaitu Daidanco, Cudanco, dan Sodanco ini dididik di Bogor oleh Jepang. Nah, pangkat selanjutnya ada Budanco, komandan regu atau sersan. Nah, di sini dia mempunyai tanda garis kuningnya hanya 1. Selanjutnya yang terakhir ada Gyuhei, yaitu prajurit atau tamtama. Nah, karena prajurit mungkin jadi tandanya tidak ada garis kuningnya.
untuk pangkat nomor 4 dan 5 dididik di daerah masing-masing yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Bali oleh perwira lulusan Bogor. Nah guys, peranan tentara peta pada saat proklamasi itu beda-beda guys. Di sini contohnya ada Dey Danco, yaitu Abdul Qadir, itu mengamankan wilayah proklamasi. Dan yang kedua ada Cu Danco, yaitu Abdul Latif Hedradiningrat, itu untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah yang terakhir itu ada So Danco, yaitu Arifin Abdurrahman, yaitu untuk menjaga telepon. Oh ini ada pemilihan panglima besar guys. Nah nanti panglimanya dia duduk di sini guys. Tuh ini tandunya. Nah guys, di sini ada bendera tentara peta. Nah, tokoh yang membuat bendera tentara peta ini atau disebut Dey Danki yaitu Bapak Cu Danco Muftakat Huri. Ini guys bendera. Di sini juga ada arti-artinya. Di sini ada apa lagi? Masih ada sesi latihannya. Sesi latihannya itu ada 3 bidang, yaitu ada dari mental, fisik, dan teknologi kemiliteran. Jadi dulunya ini gedung milik Belanda guys. Nama gedungnya adalah Gedung Handelsvereniging Amsterdam yang berada di Surabaya. Nah gedung ini dijadikan markas angkatan darat oleh tentara Jepang. Lalu kan hasil pertempuran dan perundingan tersebut juga berupa persediaan senjata dan perlengkapan militer yang cukup untuk mempersenjatai 3 divisi tentara keamanan rakyat yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Senjata-senjata tersebut juga dikirimkan ke Jawa Barat untuk memperkuat pasukan-pasukan di sana. Adegan menunjukkan betapa megah dan angkara gedung tersebut yang akhirnya jatuh ke tangan Badan Keamanan Rakyat dalam kurung BKR. Nih guys, nah di ruangan ini ada Lebih fokus ke senjata-senjatanya. nah tuh. Tentara Peta dibubarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh Jepang. Kemudian, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI merumuskan terbentuknya BKR. Pada tanggal 23 Agustus 1945, mantan tentara peta Heiyoho, KNIL, pemuda, dan pelaut bergabung dalam BKR yang menjadikan cikal bakal TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Jadi segitu aja perjalanan kita ke Museum Peta. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu bagi kalian tentang sejarah museum yang ada di Bogor. Jangan lupa datang ya guys. Dadah.